Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fauziah Anggraeni Dewi. Pada sesi belajar kali ini kita akan membahas chapter 5 It's a Beautiful Day dari buku When English Rings a Bell. Pada chapter 5 ini kita akan belajar meminta dan memberi informasi terkait manusia, binatang, dan benda-benda dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Tetapi pada video bagian pertama ini kita hanya akan membahas tentang karakteristik atau sifat benda-benda. Baiklah, langsung saja kita lihat. Di sini ada teman-teman sekelas sedang belajar bersama di sebuah taman. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Taman ini teduh dan bunga-bunganya berwarna-warni. Aku suka taman ini. I do too. This is a wonderful park. Aku juga, ini adalah taman yang bagus. Look, there are butterflies. Lihat, ada kupu-kupu. They are pretty. Mereka cantik. Mereka di sini maksudnya adalah kupu-kupunya ya. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. Saya suka belajar di sini. Cuacanya bagus. Ini adalah taman yang cantik. There are garbage cans too. We can keep this park clean. Ada tempat sampah juga. Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Nah, dari percakapan antar teman ini, kita bisa menemukan beberapa kata sifat atau kata-kata yang menjelaskan karakteristik atau ciri tertentu dari sebuah benda. Misalnya, bendanya adalah taman. Sifatnya adalah teduh, indah, cantik, dan seterusnya. Agar lebih jelas, marilah kita perhatikan kembali ungkapan dari teman-teman ini. Kata-kata yang digarisbawahi ini disebut dengan kata sifat. Mereka menunjukkan karakteristik benda-benda. Misalnya pada kalimat This park is shady. Kata shady di sini artinya adalah teduh. Teduh di sini adalah karakteristik si park atau taman yang bergaris biru. Selanjutnya pada kalimat the flowers are colorful. Colorful artinya berwarna-warni, sedangkan flowers adalah bentuk jamak atau banyak dari bunga, artinya bunga-bunga. Jadi kita bisa tahu ya, flowers adalah kata bendanya, sedangkan colorful adalah kata sifatnya. Dalam bahasa Inggris, kata benda disebut sebagai noun, sedangkan kata sifat disebut adjective. Agar makin paham, perhatikanlah penjelasan berikut. Untuk menjelaskan karakteristik sesuatu, kita bisa menyebutkan benda tersebut, kemudian sifat-sifatnya dengan dihubungkan oleh to be. Penggunaan to be ini bergantung pada jumlah benda yang akan dijelaskan, bisa is ataupun are. Untuk menjelaskan benda-benda yang hanya ada satu, kita gunakan to be is, karena benda itu sama dengan it. Tetapi untuk benda yang lebih dari satu, kita gunakan are, karena kata ganti dari benda-benda itu adalah they. To be ini sudah pernah kita bahas juga ya di video sebelumnya, jadi silakan dicek kembali. Langsung saja kita lihat ke contoh. Misalnya ada kata benda this park, taman ini. Kemudian karakteristiknya adalah clean, bersih, shady, teduh, beautiful, cantik. Maka untuk menjelaskan taman ini bersih, kita bisa menghubungkannya dengan menggunakan to be is. This park is clean. Taman ini bersih. This park is shady. Taman ini teduh. This park is beautiful. Taman ini cantik. Contoh selanjutnya, kata bendanya adalah the flowers, bunga-bunga, dan sifatnya adalah colorful, berwarna. Maka di sini kita gunakan to be are. Ingat, kita gunakan are karena bunganya lebih dari satu. Jadi, the flowers are colorful maksudnya adalah bunga-bunganya berwarna-warni. Jadi, untuk menjelaskan karakteristik sesuatu, kita bisa menyebutkan kata benda, kemudian to be, baru kata sifat atau karakteristiknya. Cara lainnya, kita bisa langsung menyebutkan kata sifat diikuti oleh kata benda. Contohnya, taman bersih, berarti kita langsung bisa menulisnya clean park. Taman yang teduh, shady park. Taman yang cantik, beautiful park. Lalu, untuk bunga-bunga yang berwarna-warni, kita bisa menyebutnya colorful flowers. Sebelum video ini berakhir, marilah kita coba jawab pertanyaan berikut ke dalam bahasa Inggris. Langsung saja nomor 1. Bunga ini cantik.
Pada chapter 4 kita sudah tahu ya kata tunjuk ini, itu dalam bahasa Inggris itu apa saja. Nah, di sini kata bendanya adalah bunga, sedangkan kata sifatnya adalah cantik. Jadi kita tulis dulu bunga ini berarti this flower, sedangkan sifatnya adalah cantik atau beautiful. Jangan lupa kita berikan penghubungnya to be, is, karena bunganya hanya ada satu. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, bunga cantik. Di sini kata bendanya adalah bunga, sedangkan kata sifatnya cantik. Dalam bahasa Inggris kita tulis dulu kata sifatnya baru kata benda. Jadi beautiful flower. Untuk nomor 3, pohon-pohon itu hijau. Pohonnya lebih dari satu, maka di sini yang awalnya tree kita tulis trees. Selanjutnya kita tambah penunjuk itu dalam jumlah banyak, berarti those. Jadi those trees, pohon-pohon itu. Selanjutnya sifat si pohon-pohon tadi adalah green atau hijau. Terakhir kita hubungkan dengan to be are karena pohonnya lebih dari satu. Jadi pohon-pohon itu hijau berarti those trees are green. Last number, pohon-pohon hijau. Berarti di sini kata sifatnya adalah hijau dan kata bendanya adalah pohon-pohon. Kita tulis kata sifatnya dulu. Hijau berarti green. Kemudian pohon-pohon, lebih dari satu pohonnya menjadi trees. Jadi pohon-pohon hijau berarti green trees.